kita lanjutkan pembahasan mengenai motivasi, jenis-jenisnya ya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik? Namanya X itu berarti motivasi yang berasal dari mana dorongannya? Dari luar. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita. Jadi orang itu terlibat dalam sebuah tindakan atau perilaku yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis maupun membantu individu memperoleh insentif atau reward eksternal. Jadi ekstrinsik itu bukan di luar kebutuhan psikologis, tapi lebih kepada ke arah kebutuhan psikologis. Apa misalnya kita kerja untuk makan, kita cari duit untuk makan. Itu namanya pemenuhan kebutuhan biologis. Atau mungkin kita kerja agar dapat insentif atau reward eksternal. Termasuk juga motivasi ekstrinsik itu apa? Orang itu ada yang dalam hidup punya prinsip harus digemari banyak orang. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi untuk viral ya. Misalnya ini main TikTok di jalan tol ya, main TikTok di tower listrik dan sebagainya. Tujuannya untuk dapat applause dari orang lain. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Termasuk juga motivasi ekstrinsik itu melakukan sesuatu karena biar dianggap punya status sosial yang tinggi ya. Misalnya kuliah terus ya. Jadi kuliah sudah S1, pengen lagi S2, pengen lagi S3. Tujuannya biar punya status yang tinggi di mata masyarakat ya. Di satu kampung yang bergelar doktor cuma dia. Itu berarti motivasinya ekstrinsik, bukan kuliah karena pemenuhan rasa ingin tahu, tapi karena biar dipuji banyak orang. Atau mungkin karena kalau sudah jadi dokter, nanti kalau ketemu orang, salaman dicium tangannya, dicium kakinya, biar dihormati orang lain. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik. Ada juga kan orang yang seperti itu, misalnya cari kerja ya, ngajar, padahal nggak pengen ngajar, tapi kok mau ngajar. Jawabnya karena punya ini status sosial ya, biar nggak nganggur maka ngajar saja daripada nganggur meskipun gajinya nggak banyak. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Lawannya adalah motivasi intrinsik. Ini dua hal yang berbeda. Kalau ekstrinsik tadi dilakukan karena memenuhi kebutuhan biologis atau mencari reward atau insentif. Tapi kalau motivasi ekstrinsik yaitu dilakukan atau aktivitas atau perilaku itu dilakukan karena memuaskan keinginan personal maupun memenuhi keyakinan atau harapan personal individu. Jadi kata kuncinya di keinginan personal di sini. Jadi kita melakukan sesuatu karena keinginan kita, bukan karena reward. Karena keinginan kita, bukan karena reward. Jadi apa misalnya kayak sampean main game, apa yang diperoleh dari main game? Tidak ada. Yo, duit yo nggak dapat, kesel sudah pasti, ya kan? Tapi yang diperoleh apa? Kesenangan. Ini ibarat kita melakukan hobi. Atau misalnya sampean mancing ya berjam-jam, mancing di sungai mana gitu ya, katakanlah sungai apa, sungai Berantas apa sungai apa. Resikonya tinggi. Kemudian apa? Ya yang dapat cuma ikan ya mungkin satu atau dua. Tapi tujuannya apa? Bukan mencari ikannya, tapi mencari kesenangan. Ini keinginan personal yang dicari. Kalau mencari ikan, kalau kita nyari ikan ya nggak usah mancing, beli aja di pasar langsung 1 kilo dapat banyak, nggak usah susah-susah nunggu lama. Tapi kan yang dicari bukan itu, tapi yang dicari adalah kepuasan personal. Nah, orang itu sama profesinya, sama-sama ngajarnya, tapi motivasinya bisa jadi berbeda. Ada satunya orang itu yang ngajar motivasinya karena status sosial ya, pengen dihormati orang. Atau karena ini, karena reward atau insentif ya kan. Ngajar kalau ngajarnya PNS juga gajinya banyak. Ya nggak usah masuk pun tetap digaji. Belum nanti ada tunjangan macam-macam. Ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan apa lagi. Itu mungkin niatnya satu. Tapi ada orang itu yang ngajar karena lillahi ta'ala. Karena jiwanya itu jiwa pengajar. Karena mengajar itu panggilan jiwa. Jadi misalnya
Sekalipun dia ngajar gajinya cuma 100.000 ya tetap berangkat. 100.000 udah gitu tempatnya jauh, siswanya deblek-deblek lagi. Bukan banyak yang seperti itu ya. Itu maka motivasi intrinsiknya kuat. Jadi mengajar bukan karena insentif. Nah ini yang sering kali saya tekankan pada mahasiswa. Kalau sampean, terutama jurusan pendidikan, kalau sampean jadi guru itu harus punya motivasi yang intrinsik. Jangan jadi guru itu karena motivasi ekstrinsik. Apalagi misalnya karena jadi guru itu gajinya banyak, itu akan kecewa sendiri. Jadi guru itu gajinya nggak banyak, ya kan? Nanti akhirnya apa? Akhirnya ngajar gajinya telat nggak mau ngajar. Kan kasihan siswanya. Tapi ibaratnya kalau sampean ngajar memenuhi kebutuhan personal, ngajar itu kayak orang mancing gitu ya. Babah gajinya banyak, babah gajinya sedikit, menikmati. Ibarat orang mancing. Atau misalnya ini ya, sudah gitu gajinya nggak banyak, siswanya dablek-dablek lagi. Kan kayak guru TK ya. Apalagi jadi guru TK itu harus motivasi intrinsiknya harus benar-benar kuat ya. Wis gajinya nggak banyak, kerjaannya banyak, siswanya dablek-dablek lagi. Ada yang ngompol, ada yang gelut di kelas itu, ada yang macam-macam lah, ada yang nangis. Nah, kalau nggak punya passion dalam bidang anak-anak, mesti nggak betah. Maka kerja itu butuh passion. Passion itu faktor penting dalam bekerja. Sampai boleh mengerjakan sesuatu, tapi ini ya mengerjakan sesuatu yang gajinya banyak, tapi juga harus pertimbangan passion juga. Kalau nggak akhirnya tertekan nanti ya. Tuh. Ibaratnya kita bekerja kayak orang mancing, kayak orang main game, santai, santai, menikmati. Itu kalau motivasinya motivasi intrinsik. Lalu kira-kira dari kedua motivasi ini, mana yang lebih kuat dalam menghasilkan perilaku yang konsisten? Orang itu perilakunya akan konsisten, akan istiqomah, itu kalau niatnya itu berdasarkan ekstrinsik apa intrinsik? Kira-kira. Ya benar ya, karena motivasi intrinsik. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang itu akan lebih kuat perilakunya itu karena motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik. Kenapa? Ada yang tahu nggak sebabnya kira-kira? Ya jelas, kalau orang itu mengerjakan sesuatu karena motivasi ekstrinsik, misalnya katakanlah karena reward, kalau rewardnya hilang, wis nggak akan melakukan sesuatu lagi. Misalnya orang kerja karena pengen dibayar, kalau bayarannya nggak ada, wis nggak kerja. Atau orang pengen melakukan sesuatu karena dapat pujian dari masyarakat, status sosial yang tinggi. Tapi ternyata masyarakat nggak ada yang mendukung, nggak ada yang memuji. Akhirnya kan wis berhenti, nggak jadi konsisten perilakunya, mandek di tengah jalan, nggak mendapat penghargaan dari masyarakat. Ini kan bahaya kalau sivitas pendidikan atau akademik itu melakukan sesuatu bukan karena motivasi intrinsik, tapi karena reward-reward ekstrinsik. Ini bahaya nanti. Ada orang aktivis pendidikan, guru atau misalnya punya sekolah, ternyata nggak ada yang merespon, nggak ada yang masyarakat nggak menghormati, nggak menghargai, malah mendapat perlawanan. Akhirnya selesai dia, berhenti kalau berjuang. Gitu ya. Tapi misalnya kayak guru tadi, nggak dapat gaji, nggak dapat ini, akhirnya siswanya yang dikorbankan, ngajarnya nggak profesional. Itu misalnya. Maka ini yang perlu kita tekankan. Motivasi intrinsik ini yang harus benar-benar kita tekankan. Jadi yang lebih kuat dalam menghasilkan perilaku yang konsisten adalah motivasi yang sifatnya intrinsik. Nah, teori-teori motivasi itu ada teori motivasi ekstrinsik, ada classical conditioning, ada operant conditioning. Kalau teori motivasi intrinsik ada teori hierarki kebutuhan dan self-determinism teori. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi orang secara ekstrinsik, nah itu pakai teori ini. Kalau meningkatkan motivasi orang biar motivasi intrinsiknya meningkat, maka pakai teori hierarki kebutuhan dan teori self-determinism teori. Ini yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu memotivasi orang secara ekstrinsik. Karena kenapa kita belajar yang demikian? Sekalipun motivasi intrinsik itu yang paling kuat,
Karena orang itu tidak akan pernah bisa lepas dari motivasi ekstrinsik. Benar orang itu punya passion, tapi orang itu juga kadang butuh motivasi ekstrinsik. Bukan kadang lah ya, tetap butuh motivasi ekstrinsik. Orang beribadah yo bagus niatnya memang harus ikhlas yo lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya Tuhan ini tidak pernah menciptakan surga dan neraka, ya apakah manusia itu tetap akan beribadah? Ya saya tidak tahu. Maka kadang itu tetap ada apa ya, motivasi ekstrinsik itu tidak bisa lepas. Kita mungkin kerja punya passion tinggi, semangat, tapi kalau orang tidak pernah menghargai pekerjaan kita, ya akhirnya nggak semangat, ya kan? Sekalipun sekali lagi motivasi yang paling kuat itu adalah intrinsik, tapi kita tidak bisa lepas dari motivasi ekstrinsik. Terutama pada anak-anak. Anak-anak itu tidak bisa atau belum tumbuh jiwa motivasi intrinsiknya. Anak-anak itu masih digerakkan oleh perilaku yang sifatnya reward oriented, berorientasi pada reward ya, atau motivasi ekstrinsik. Maka kalau sampai punya siswa SD, siswa TK, nanti memotivasinya pakai motivasi ekstrinsik. Tidak perlu didatangkan motivator handal ya, Mario Teguh atau siapa. Tidak usah lah. Kita pakai teori ini. Yang pertama teori pengkondisian klasik. Conditioning. Pengkondisian itu maknanya apa? Conditioning itu pembiasaan. Jadi motivasi itu tumbuh karena ada proses pembiasaan. Proses pembiasaan klasik itu adalah stimulus 1 dipasangkan dengan stimulus 2 ya, stimulus lainnya yang punya makna positif dan negatif. Akhirnya evaluasi atau pengaruhnya terhadap motivasi itu bisa menurunkan dan bisa meningkatkan dan menurunkan. Misalnya prinsip kerja pengkondisian klasik itu stimulus 1 ya, katakanlah ada stimulus 1 ini sifatnya biasanya netral. Ya, HP ini banyak digunakan teori ini ya, teori pembelajaran seperti ini ya, pembelajaran berorientasi pengkondisian klasik. Kita itu belajar sesuatu karena proses pembiasaan. Belajar mencintai sebuah produk itu karena proses pembiasaan. Belajar mencintai sebuah materi karena proses pembiasaan. Sampai cinta matematika karena pembiasaan. Cinta bahasa Inggris karena pembiasaan. Cinta bahasa Arab juga sama karena pembiasaan. Sampai mencintai sekolah. Sekolah kok bisa dicintai? Maksudnya apa? Ya senang berangkat ke sekolah itu juga karena pembiasaan. Kita nggak suka sekolah, nggak suka membaca, nggak suka menulis, nggak suka berpuisi juga karena pembiasaan. Ini dasar teoretiknya seperti itu, teori pembiasaan. Contohnya adalah kita misalnya mencintai sebuah produk ya, termotivasi untuk membelinya. Nah, ada produk namanya HP ya, mereknya V ya, sebut saja Vivo. Ini bukan nama samaran tapi nama asli ya. Nah, dia itu sebelum dia launching, orang itu nggak akan tahu Vivo itu brand apa karena sebelumnya kan belum pernah muncul. Agar orang itu punya kesan positif, Vivo ini harus dipasangkan dengan stimulus yang sudah punya nilai. Misalnya katakanlah ada artis namanya Afgan. Afgan itu kan sudah punya nilai ya. Nilainya apa? A, B, atau C, atau C+. Bukan nilai yang seperti itu ya. Jadi nilai itu positif atau negatif. Atau dalam psikologi kayak gini disebut dengan valensi ya, penilaian itu. Di Afgan itu kan punya nilai yang positif. Suaranya bagus, tampan, banyak penggemar, dan lain sebagainya. Itu nilai positif. Akhirnya, karena Afgan itu kan diidolakan di kalangan anak muda, ya direkrut oleh produsennya HPV ini. Tujuannya apa? Biar nilai positif Afgan ini ditransfer ke HP ini. Jadi kalau orang lihat HPV, itu yang dilihat bukan HP Vivo-nya, tapi siapa? Afgannya. Nah, pakai HP itu serasa jadi Afgan ya. Jepret foto pakai HP itu, pakai kamera HP itu serasa jadi Afgan. Ini kan banyak sekali ya. Produk-produk yang menggunakan endorser artis itu seperti itu. Prinsip kerja iklan itu pada prinsip pembiasaan klasik. Ada jilbab ya, biar orang termotivasi membeli jilbab merek A gitu. Dipasangkan dengan artis yang sudah terkenal, siapa Marsanda gitu. Maka pakai jilbab itu serasa jadi Marsanda. Jadi nilainya jadi positif jilbab itu. Nah, ini bisa kita terapkan untuk memotivasi anak misalnya ke sekolah. Ya, misalnya anak TK.
anak TK atau sekolah itu stimulus satu. TK itu stimulus satu. Jadi nggak punya makna. Jadi anak itu pertama kali berangkat ke TK itu nggak tahu, di pikirannya itu nggak ada gambaran apa-apa. Sekolah itu seperti apa. Ternyata sampai di sekolah itu ketemu stimulus yang lain yang sudah punya makna. Maknanya positif misalnya. Apa misalnya? Yuk ketemu rumah-rumahan, ya mobil-mobilan, banyak mainannya. Banyak mainan. Akhirnya TK ini karena dipasangkan terus-menerus dengan permainan, dalam pikiran anak, pikiran bawah sadarnya, dia akan terbiasa mencintai TK itu, termotivasi untuk datang ke sekolah. Karena apa? Menganggap TK itu bukan tempat belajar, tapi TK itu tempat apa? Bermain, mengasosiasikan TK itu dengan permainan. Kalau diajak makanya, ayo Le berangkat ke sekolah. Yang dipikirannya itu bukan berangkat ke sekolah kayak orang dewasa, ngerjakan makalah, ngerjakan resume, ngerjakan kuis, banyak tugas, bukan seperti itu. Tapi yang dipikirannya berangkat ke sekolah ya berangkat bermain. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memotivasi orang, memotivasi siswa seperti itu. Dan misalnya ini di kampus, rektor sedang melakukan survei, ternyata mahasiswa di kampus itu tidak suka datang ke perpustakaan. Gimana cara meningkatkan kunjungan ke perpustakaan agar anak-anak atau mahasiswa itu senang datang ke perpus? Ya di sana harus dihubungkan dengan stimulus yang punya makna. Jangan stimulus yang negatif, tapi stimulus yang positif. Jadi misalnya apa? Perpus itu dikasih ini, tempat yang enak lah ya. Kursinya jangan kursi yang kayu, tapi kursi yang nyaman, sofa. Atau misalnya dikasih AC, ya. Ruangannya jangan kipas angin, pengap, ya. Maka AC. Jadi masuk ke perpus itu serasa bukan masuk ke ini, tapi serasa datang ke kafe. Maka mahasiswa senang, internetnya dikasih yang kenceng. Saya jamin pasti mahasiswa betah berjam-jam di perpustakaan kayak gitu. Aksesnya internet kenceng, komputernya bagus, tempat duduknya nyaman, ada sofanya, mungkin dikasih dispenser sekalian biar kalau ngantuk yuk baca buku. Itu kan kalau serius gampang ngantuk ya. Nah, mahasiswa bisa bikin kopi sendiri secara gratis. Mesti perpus itu hidup suasananya, jadi tempat diskusi yang menarik. Nah, ini contoh memotivasi orang melalui prinsip pengkondisian klasik. Lalu yang kedua ada prinsip pengkondisian operan. Kalau pengkondisian klasik tadi adalah memasangkan stimulus netral dengan stimulus yang positif. Tapi kalau pengkondisian operan, tadi pengkondisian klasik ya, ini pengkondisian operan, yaitu kita itu motivasinya bisa meningkat kalau ada reward, bisa menurun kalau ada punishment. Kalau pengen orang itu termotivasi, belajarnya giat, yuk dikasih reward saja. Ini bekerja untuk anak TK gitu ya. Misalnya kalau sampean punya siswa, dia kok rajin masuk, biar dia masuk terus, dikasih reward. Caranya ngasih reward, ya misalnya tiap masuk ya dikasih uang berapa gitu ya, atau dikasih poin. Jangan langsung dikasih reward yang gede. Tiap masuk dikasih 5.000, bangkrut gurunya. Maka dikasih reward yang kecil-kecil saja. Setiap masuk dikasih stempel gitu ya. Nanti kalau dia masuk genap 1 bulan, stempel itu bisa ditukar uang misalnya 1.000, 2.000, itu mesti seneng. Jangan langsung dikasih yang gede gitu. Jadi jangan dikasih langsung reward yang gede. Ya, ini misalnya juga diterapkan di dunia industri ya. Kalau kita lihat ada aplikasi namanya Shopee. Shopee itu kalau ngasih koin nggak langsung kecil-kecil gitu, nggak langsung gede gitu, nggak, tapi kecil-kecil, tapi basisnya tiap hari, tiap check in dikasih koin 50 ya, misalnya 50 perak itu kan nggak ada artinya, tapi kalau itu dikasih setiap hari orang mesti termotivasi. Jadi ini operan conditioning seperti itu. Kalau sampai baca teori aslinya itu sangat ribet, tapi saya sederhanakan penjelasannya seperti ini. Kalau mau ngasih motivasi orang, ya motivasi orang biar orang itu bertindak terus, yuk kasih ini reward, atau biar orang itu berhenti ya menurun motivasinya kasih punishment. Jadi ini misalnya ya Shopee, tiap check in dia dapat poin 50. Nanti genap 1 bulan kan lumayan ya, 50 kali 3 1.500.
Ya sekalipun nggak banyak tapi orang itu senang, ya mesti senang. Ya, ini contoh penerapan ini untuk memotivasi orang. Jadi motivasi ekstrinsik dikendalikan melalui prinsip-prinsip seperti ini. Itu ya penjelasan saya mengenai motivasi pada pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai motivasi intrinsik. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup WA atau di e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.